Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak serta Ibu yang saya hormati, eh, pada kesempatan ini izinkan saya kita menyampaikan presentasi hasil eh, penelitian saya dengan judul aplikasi Global Planning pada pemilihan rute objek wisata di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Berlatar belakang di bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan daerah wisatanya. Sebagai wisatawan, tentu saja ketika berkunjung di suatu daerah wisata biasanya tidak hanya mengunjungi satu tempat wisata saja, tapi wisatawan akan mengunjungi beberapa wilayah ataupun tempat objek wisata lainnya. Banyaknya daerah wisata yang perlu dikunjungi tentu saja memerlukan waktu dan biaya karena beberapa tempat tersebut mempunyai jarak yang dekat dan terdapat juga jarak yang berjauhan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dibuat suatu rute objek wisata yang tentu akan dapat meminimalkan waktu maupun biaya. Ada beberapa metode di dalam mengoptimalisasi yang dapat digunakan pada masalah mencari rute yang optimal. Nah, salah satunya itu adalah dengan metode goal programming. Tentu saja ini bukanlah satu-satunya metode yang bisa digunakan. Jadi banyak cara lainnya. Nah, goal programming ini adalah suatu metode linear programming dengan banyak tujuan, dengan beberapa batasan sumber daya yang terbatas. Nah, tetapi kalau yang linear programming tentu hanya satu tujuan saja, sedangkan yang tujuannya ada banyak. Tentu saja di dalam penelitian ini kita menentukan tujuan penelitiannya agar supaya tepat apa yang kita ingin lakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan rute optimal kunjungan wisata menggunakan goal programming di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui penghematan waktu perjalanan dan jarak tempuh yang optimal sesuai dengan kondisi dan geografi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah tahapan penelitian. Yang pertama, kita melakukan studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan studi objek dan literasi. Setelah melakukan studi pendahuluan, kita melakukan pemilihan objek penelitian. Kemudian setelah objek penelitian dilakukan, kita perlu mengumpulkan data. Lalu dengan data itu kita bisa membuat model dengan goal programming. Setelah goal programming kita buatkan modelnya, maka model itu perlu kita verifikasi dan validasi. Sehingga apa yang harus kita rumuskan strategi tersebut. Setelah kita sudah dapatkan rumusan strateginya, maka tentu kita bisa mendapatkan yang namanya kesimpulan dan saran. Untuk pariwisata Yogyakarta itu bahwa secara luas di Yogyakarta telah dimulai sejak pertengahan abad ke-19 dengan adanya kedatangan para pelancong ataupun wisatawan untuk melihat bangunan bersejarah, arkeologi, pemandangan alam dan budaya. Salah satu daya tarik para pengunjung yang datang ke Yogyakarta juga terdapat
di Jalan Malioboro. Kawasan Malioboro merupakan salah satu ikon Yogyakarta yang ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Untuk pemilihan objek wisatanya itu bahwa pemilihan objek wisata daerah istimewa Yogyakarta yang digunakan dalam pemodelan Go Programmer ini ditentukan berdasarkan studi literatur dan penyebaran kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian disebarkan kepada pengunjung menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling ini merupakan pengambilan keputusan ataupun sampel secara accidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di satu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Ada kurang lebih 30 orang wisatawan yang sedang berkunjung ke Malioboro terpilih sebagai responden penelitian. Secara detail dapat saya gambarkan di dalam gambar samping ini ya. Ada kurang lebih itu sebanyak 87,1% itu menjadikan Jakarta sebagai kota pilihan untuk berwisata. Sebanyak 77,4% telah berkunjung ke Yogyakarta. Itu pada yang gambar yang kedua. Sedangkan itu dia yang untuk berkunjung ke Yogyakarta selama 3 kali. Nah, sebanyak 35,5% berwisata di Yogyakarta lebih dari 3 hari. Sebanyak 80,6% responden telah menentukan tujuan objek wisata di Yogyakarta yang impornya diperoleh melalui internet. Ya. Jadi kurang lebih 74,2%. Objek wisata di pilihan responden dan dari tertinggi adalah Malioboro. Jadi itu berdasarkan pilihan responden. Ya. Lalu wisata alam dan cagar budaya. Berdasarkan kuesioner yang diperoleh, maka model rute optimal kunjungan wisata dan ini akan menggunakan informasi jarak dan waktu. Ya. Dengan objek wisata Malioboro, wisata Merapi, wisata Obelix, wisata Prambanan, dan wisata Keraton. Itu berdasarkan dari pilihan pengunjung. Tentu saja di dalam penentuan jarak tempuh ini, kita ini berikutnya adalah tabel ya. Tabel ini adalah menentukan ukuran jarak dan waktu tempuh dari antar objek wisata ditentukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps yang diakses tentu saja pada tanggal 17 Juli 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat. Ini terlihat dari tabel ini bahwa untuk hotel di Malioboro ke Keraton itu dengan jarak 2.900 meter satuannya ya. Lalu dan kemudian hotel Malioboro ke Prambanan 17.000 ya, 17.000 meter. Dan seterusnya ya, ini sudah ada di sini. Secara rinci detailnya seperti ini. Begitu juga sudah ada di sini waktu tempuhnya. Hotel di Malioboro ke Keraton itu jarak tempuhnya lebih, waktu tempuhnya adalah 10 menit dan 1 menit. Dan di sini lihat nampak bahwa ada jarak antara terbesarnya dari Malioboro ke Obelix ada paling banyak ada ke Merapi ya, yang 57 ini. Begitu juga di sini Merapi ke Obelix itu jaraknya paling jauh adalah 59. Dan seterusnya. Nah, dari tabel di atas kita tentu saja untuk mendapatkan suatu sasaran modelnya. Modelnya tentu saja adalah sebagai tujuannya adalah bagaimana sasaran model optimal dengan model ini adalah yaitu meminimalkan deviasi positif untuk meminimalkan total jarak perjalanan.
Yang kedua, meminimalkan deviasi positif untuk meminimalkan total waktu tempuh perjalanan. Jadi ada dua ya. Yang satu jarak, yang kedua adalah waktu. Nah, secara garis besar, model itu kita bisa dapatkan rumus model Go programming-nya ya. Dari formulasi ini kita dapatkan ya, fungsi tujuannya adalah minimal P1D 1 bintang, yang kedua adalah minimal P2 D2 bintang. Ini ada dua fungsi tujuan ya. Sedangkan batasannya adalah ini menyatakan jumlah jarak terhadap selisihnya nih antar tempat itu jumlahnya adalah 97.200 meter. Ini kalau bisa dihitungkan dari sini ya, dari perjalanan dari Hotel Malioboro Keraton, lalu dari Keraton ke Prambanan, lalu dari Prambanan ke Merapi, dari Merapi ke Obelik, dan lalu kembali lagi ke hotel. Ini totalnya adalah 97.200. Sedangkan untuk waktunya juga akan menyesuaikan di sini ya. Hotel ke Malioboro ke Keraton itu waktu tempuhnya adalah 10 menit. Kemudian dari Keraton ke Prambanan adalah 40 menit. Lalu Prambanan ke Merapi ada 39 menit. Merapi ke Obelik adalah 59, lalu kembali ke hotel. Cuma satu. Ini totalnya adalah 198 menit totalnya. Dan ini modelnya sudah tertuang dalam model matematika di sini ya. Ini sebagai model programming, jadi ada dua syaratnya. Kemudian ini fungsi tujuan juga ada dua. Dan yang ini adalah simbol-simbol untuk pendefinisian dari baik itu jarak maupun jarak apapun tujuannya. Nah, dari model tersebut kita tuangkan dalam selesaikan dengan software Lingo. Itu kita akan dapatkan di sini yang tadinya itu perjalanan dari Malioboro ke Obelik itu, maka berubah menjadi hotel ke Keraton Prambanan, Prambanan ke Merapi, Merapi Obelik, lalu kembali ke hotel di Malioboro. Setelah dengan menggunakan Obelik, maka kita akan dapatkan total waktu selisihnya adalah 4 menit. Sedangkan total jaraknya adalah 7.000 meter atau 7 kilo. Nah, itu jadi dengan menggunakan model ini, Go Programming ternyata selisih waktunya lebih singkat dan jaraknya juga lebih singkat pula. Jadi ada efisien ya. Nah, dari sini kita tampak bahwa ya hotel ke Keraton itu 10 menit, Keraton ke Obelik 10, Obelik ke Prambanan 27 menit, Prambanan ke Merapi 59, Merapi ke hotel di Malioboro 58. Ini totalnya jadi ada 194. Sedangkan jadi di awal itu adalah dengan tanpa menggunakan software tadi ada 194. Jadi ada selisih 4 menit ya. Nah, itu yang berkaitan dengan waktu. Sedangkan yang untuk jaraknya yang tadinya itu adalah 198 ya, tanpa ini tanpa model ininya
tanpa software itu sekarang kalau gitu menggunakan software menjadi 100 apa ya, jadi 90,900. Ya, ada selisih 7.000 meter, ya ada selisihnya. Jadi lebih lebih apa? Lebih efisien, lebih ringkas. Nah, kesimpulan ya dari apa yang sudah saya paparkan tadi, maka dapatlah saya simpulkan bahwa pada studi ini diperoleh bahwa goal programming dapat diterapkan pada permodalan pemilihan rute lokasi wisata di Yogyakarta dengan tujuan meminimalkan durasi lamanya perjalanan dan jarak tempuh. Ya. Ternyata itu lebih efisien, akhirnya bisa diterapkan. Yang kedua, berdasarkan rute solusi berbantuan aplikasi Ringo dapat dilihat bahwa proses pergerakan rute wisata mulai dari hotel di Malioboro, selanjutnya Kraton, Prambanan Obelik, Merapi, dan kembali ke Timula Hotel di Malioboro. Ada terjadi penghematan waktu perjalanan dan jarak tempuh antar lokasi wisata adalah 4 menit, ya ada selisih. Dan tentu saja jaraknya juga terjadi penghematan 7.000 meter, ya lumayan besar. Kalau tentu saja ini juga bisa kalau dibanding dengan perkiraan energi, tentu saja energi yang dikeluarkan juga akan lebih ringan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan presentasi saya. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa nggak bisa apa? Dari N.